Puji Tuhan, syukur kepada Tuhan yang begitu baik, yang menyertai hidup kita dan menolong kita. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 40 ayat 31. Saya memberikan judul dalam khotbah ini, terbang. Saudara, di dalam ayat ini menunjukkan bagaimana orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Memang tidak secara lahiriah kita terbang hibi-hibi kayak burung begitu. Tetapi dikatakan bahwa orang yang menantikan Tuhan itu memiliki kekuatan baru seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi. Yang pertama, siapa yang dapat terbang? Di dalam awal ayat ini dikatakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan memiliki arti menunggu Tuhan, mengharapkan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan itu, saudara, kalau kita menanti, siapa yang kita nanti? Ya. Apa yang kita nanti? Siapa yang kita nanti? Tuhan. Ya. Kok belum tiba pertolongannya, kita tetap menanti. Ya. Kita tetap menunggu. Dan ini yang namanya menanti-nantikan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Sekalipun sepertinya seluruhnya melawan, menghalang-halangi. Tetapi kita tahu, aku punya Tuhan yang bisa aku andalkan. Pertolongannya pasti akan datang. Pertolongannya pasti akan nyata. Ini menanti-nantikan Tuhan. Loh, kok belum tiba? Aku akan terus menantikan Tuhan. Kalau kita menanti-nantikan Tuhan, pasti Tuhan menolong kita. Kalau kita memohon pertolongan kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Apakah kita merasa bahwa kok tidak cepat Tuhan? Pertolongannya kok lambat? Aku ini sudah kepepet, aku ini sudah di ujung tanduk ini. Apakah Tuhan mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Tidak. Oleh sebab itu perlu untuk menanti-nantikan Tuhan. Jangan kita berhenti dalam menanti-nantikan Tuhan. Kita merasa bahwa aku sudah cukup lama berdoa. Aku sudah cukup lama berharap kepada Tuhan. Kalau demikian berarti kita tidak lagi mengandalkan Tuhan. Kita meragukan Tuhan. Kita menganggap Tuhan lebih jahat daripada hakim yang lalim itu. Tetapi Tuhan itu Tuhan yang baik. Yesaya pasal 30 ayat 18. Tuhan itu menanti-nantikan waktu untuk menolong. Kapan ini kamu berharap kepada aku? Kapan ini umatku mengandalkan aku? Kapan tidak lagi mengandalkan berhalanya? Kapan tidak mengandalkan pertolongan raja-raja sekitarnya? Kalau kita membaca dalam konteks Nabi Yesaya ini. Berbicara tentang orang Israel yang terbuang, yang akan dikalahkan oleh bangsa lain. Oleh karena apa? Karena tidak menanti-nantikan Tuhan. Tidak lagi mengandalkan Tuhan. Terlibat dengan penyembahan berhala. Lebih mengandalkan pertolongan Raja Neko dari Mesir. Daripada berharap kepada Tuhan. Dan itu yang terjadi. Padahal Tuhan, dia berkata, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasihnya kepada kamu. Tuhan rupanya sudah kemecer mau menolong ya. Aku ini sebenarnya mau mencurahkan pertolonganku. Aku ini sebenarnya mau menyelamatkan umatku. Tapi masalahnya umat Tuhan kurang. Tidak menanti-nantikan dia. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, inilah orang yang bisa terbang. Mendapat kekuatan baru. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sebagai orang yang percaya, jangan luntur percaya kita. Jangan berkurang percaya kita. Oleh karena keadaan situasi yang kita hadapi. Terus andalkan Tuhan. Sampai Tuhan menyatakan kuasanya. Kemudian bagian yang kedua, terbang seperti Raja Wali. Kembali dalam ayat pokok kita, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Seperti apakah Raja Wali itu? Raja Wali adalah burung yang terkenal dengan ketangguhannya menghadapi badai. Alih-alih menghindar, Raja Wali justru terbang menembus ke atas badai hingga mendapatkan arus udara yang tenang.
Tidak seperti burung-burung yang lain. Ketika angin kencang datang, kemudian burung-burung itu pergi berlindung, masuk ke sarang, berlindung di antara bebatuan dan lain sebagainya. Tetapi Raja Wali menembus sampai di atas badai. Karena di atas badai itu ada udara yang tenang. Kekuatan sayapnya memungkinkan burung Raja Wali terbang tinggi. Jadi kalau bukan Raja Wali, kepengen menembus badai, mungkin belum sampai tembus badainya, sudah kena badainya itu udah maut ke sana kemari. Karena tidak punya kekuatan pada sayapnya. Saudara, kalau kita menjadi orang yang menanti-nantikan Tuhan, Tuhan akan menjadi penyelamat dalam hidup kita, yang membawa kita naik terbang dengan kekuatan sayapnya, seumpama Raja Wali. Dibawa untuk menembus segala kemustahilan di dalam hidup kita. Segala badai kesulitan yang kita hadapi, apapun itu. Di tengah-tengah sekarang semuanya tidak menentu, sementara pandemi belum berakhir, ya, kemudian terjadi lagi kesulitan demi kesulitan, kemudian terjadi lagi peperangan yang menyebabkan embargo, perdagangan menjadi sulit, harga naik, harga minyak menjadi naik. Kalau harga minyaknya naik, BBM-nya naik, biasanya kemudian semua menjadi naik. Dan banyak orang yang menjadi bingung. Apalagi banyak orang yang memprovokasi sehingga orang menjadi kalut, panik. Tetapi firman Tuhan mengajar kepada kita untuk menanti-nantikan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu akan mendapat kekuatan yang baru. Seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi, menembus kesulitan itu, menembus badai itu. Kita tidak akan berkisar-kisar di tengah-tengah badai itu, tetapi kita menembus dan ada di atas badai. Dan di atas badai itu tenang rupanya, ada udara yang tenang. Apakah kita percaya? Apakah Bapak Ibu Saudara yakin? Dengan hanya menanti-nantikan Tuhan, kesulitan-kesulitan akan teratasi. Kita mungkin berkata, itu pasif, nanti menunggu. Lah kapan pertolongan Tuhannya? Sekali lagi kita membaca tadi, Tuhan itu sudah kepingin menyatakan kasih-Nya untuk menolong kita. Kalau kita tarik dalam kehidupan kita, ya, kenapa pertolongan Tuhan itu sepertinya belum datang juga? Karena kita menantikan yang lain, menunggu yang lain. Tetapi kalau kita menantikan pertolongan Tuhan, kita akan menembus segala kesulitan itu. Kita akan melalui, ya, setebal apapun badai itu, tetapi ada kekuatan sayap Raja Wali, kuasa dari Roh Tuhan yang akan menolong kita, memampukan kita untuk menghadapi semuanya. Badai itu tidak hilang, tetapi badai itu kita atasi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan menyelamatkan, tidak ada yang mustahil. Di kelanjutan di dalam ayat kita, di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Terbang mengendarai angin, Raja Wali terbang melayang dengan memanfaatkan arus udara di ketinggian sehingga tidak mudah lelah. Terbang naik ke atas adalah mendekat kepada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan. Ya, kalau kita membaca di ayat yang ke-28 dan 29, terbang naik ke atas itu mendekat pada Tuhan. Tuhan adalah Allah yang kekal dikatakan. Ya. Yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tuhan tidak seperti kita yang bisa dilelahkan oleh banyaknya tantangan. Tetapi Tuhan adalah Allah yang kekal. Kekuatannya kekal, kuasanya kekal, staminanya kekal. Dan kalau kita naik terbang ke atas, itu kita mendekat kepada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Dan kalau kita dekat dengan sang sumber kekuatan itu, kita kita berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Saudara, apa yang kita jalani dalam hidup ini, apa yang kita kejar dalam kehidupan ini, ketika itu tidak kunjung tercapai, kemudian langkah bisa menjadi guntai, bisa menjadi lelah. Tetapi firman Tuhan ini mendorong kita, mengingatkan kita, kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, ya, kita terbang mendekat kepada Tuhan. Dia adalah sumber kekuatan itu. Kalau kita masih perlu berjalan, kita akan diberi kekuatan untuk berjalan. Kalau kita masih harus berlari, Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru untuk kita berlari. Dan ini adalah sesuatu jaminan dalam hidup kita.
Saudara-saudara, jangan ada yang menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang putus asa. Saudara, nantikanlah Tuhan. Dia adalah penolong bagi kita. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan seperti Raja Wali yang naik terbang tinggi. Kekuatannya akan diperbaharui karena hidupnya dekat dengan Tuhan. Dan orang itu akan mendapatkan kekuatan supaya ketika berjalan tidak menjadi lelah. Ketika berlari pun tidak akan kehabisan tenaga. Haleluya. Di dalam Alkitab bahasa Inggris bahkan kalau berlari tidak pingsan. Katanya gitu ya. Jadi apa itu? Ada jaminan ya. Mau kerja keras, mau harus mengerjakan apapun, ketika kita harus mengerjakannya, Tuhan memberi kekuatan yang baru. Katakan amin. Haleluya. Sebagai kesimpulannya, seperti Raja Wali memerlukan transformasi untuk dibarui kekuatannya. Demikian juga kita harus menjalani masa sendiri untuk mentransformasi diri kita. Sehingga waktu kita, penantian kita akan bertemu dengan waktu Tuhan. Maka kekuatan baru itu akan dinyatakan bagi kita. Saudara, kalau kita tidak menanti-nantikan Tuhan, kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Mungkin bapak-bapak yang merasa aku tidak mau menangis di depan istriku. Aku tidak mau mentitikkan air mata di depan anak-anakku. Tapi tekanan hidup menekan dengan begitu berat. Dan kita mengandalkan kekuatan sendiri, kita akan tiba saatnya tidak kuat lagi. Tapi firman Tuhan ini mendorong kita. Ada jalan keluar. Kalau kita menanti-nantikan Tuhan, kita mungkin menghadapi tekanan itu dalam hidup kita. Kita tidak tahu, orang lain tidak memperhatikan, tidak mengerti apa yang kita hadapi. Tetapi nantikanlah Tuhan. Ini adalah waktu, saat-saat mungkin Tuhan izinkan. Seperti Musa 40 tahun di padang gurun. Bahkan Yesus pun 40 hari di padang gurun. Daud 13 tahun menjadi buronan. Tetapi ketika orang-orang tokoh-tokoh ini melewati masa transformasi, mereka kemudian bangkit dengan kekuatan yang baru. Saudara, Tuhan tahu apa yang kita hadapi. Firman Tuhan katakan, Dia itu sudah sangat ingin mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Mari kita menanti-nantikan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan menyediakan kekuatan yang baru bagi kita. Haleluya. Mungkin ini saatnya transformasi itu terjadi dalam hidup kita. Mungkin ini adalah saat di mana Tuhan mau mengerjakan terobosan yang baru atas hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita percaya kepada Dia yang memberi kekuatan yang baru. Haleluya.